Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan ya, nama saya Nur Widianto dari Kendal, Jawa Tengah. Saya malam ini yang akan memoderatori acara silaturahim. Oke, nah teman-teman, saya akan membicarakan acara malam ini ya. Nanti malam ini acaranya apa aja sih gitu ya. Yang pertama adalah pembukaan ya, kemudian yang kedua adalah perkenalan. Kemudian yang ketiga nanti ada pengarahan dari Bapak perubahan kita, Bapak Sofirin. Kemudian yang keempat adalah tanya jawab ya, dan yang kelima nanti doa ya dan penutup. Baik teman-teman semuanya, sebelum acara semua kita mulai, mari kita bersama-sama terlebih dahulu membaca pembukaan suratul Fatihah ya. Birudillah wa bisyafaati Rasulillah wal ijabah al-Fatihah. A'udzubillahi acara berikutnya ini Pak Mas tanya jawab ini dulu ya, perkenalan terlebih dahulu ya. Siap. Ya, secara singkat saja. Okay. Pak Mas nanti secara menyampaikan singkat. Ya, singkat perkenalan satu persatu ya, dimulai dari Pak Mas tentunya, kemudian nanti dilanjut oleh para pegiat rumah peradaban dan nanti saya nanti aja. Kenalan, oke ya. Baik, monggo Pak Mas perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya Asma Sofirin ya. Ya dipanggil Bapak nggak apa-apa ya. Karena memang kondisinya seperti ini begitu. Alhamdulillah sudah berkeluarga, anak 2. Insya Allah nanti kita bisa berbagi kebahagiaan. Kalau duka biar saya tanggung sendiri. Insya Allah forum ini forum silaturahim yang bermanfaat dan saling memberikan keberkahan untuk kita semuanya begitu. Terima kasih, singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau gitu ada lagi ya? Mohon maaf, ada yang belum di ini nggak? Perkenalan nggak? Sudah semua ya? Oke. Ya. Oke, kalau sudah semuanya, sudah Mas Fiti. Langsung aja lanjut ke acara berikutnya. Monggo Pak Maas bisa memaparkan apa sih rumah peradaban itu ya, biar teman-teman memahami. Ya, oke. Silakan Pak Mas. Ya, baik, terima kasih. Mas, tolong bisa diambil alih hostnya ke saya, biar saya tampilkan presentasi ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, para pegiat, para mentor yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini saya berjumpa dengan saudara-saudara semuanya dalam keadaan sehat, dalam rangka penyamaan persepsi sekaligus komitmen bersama atas apa yang sudah kita bicarakan baik pun. Ini 18 mentor saya telepon satu-satu dengan cara-cara saya. Saya mencoba meyakinkan meskipun saya belum pernah bertemu dengan mereka, ya panjenengan-panjenengan, tapi saya mencoba meyakinkan bahwa lembaga ini memiliki niat ataupun maksud baik dalam rangka khidmah pada generasi muda Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan, teknologi digital, sama entrepreneurship. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai langkah kita bersama sehingga kita bisa saling berkolaborasi, kemudian saling membesarkan antara satu dengan yang lainnya. Begitu. Mohon maaf, ini hostnya tolong dipindahkan ke saya biar saya bisa menyampaikan presentasi saya. Mas Hamdan ya. Sudah ya, oke, baik. Mohon izin, ini saya sedikit singkat aja karena sudah cukup malam ya. Saya akan menampilkan ini. Baik. Oke. Yang pertama yang harus saya sampaikan adalah hasil dari pandemi COVID selama 2 bulan ini. Ada 2 hal yang saya lakukan selain saya mengajar di Universitas Wahid Hasyim Semarang. Yang pertama adalah saya menulis buku, insya Allah nanti Agustus akan terbit. Mohon doanya. Belum di slide, Pak? Belum.
Belum di slide so, ya. Oke, sebentar ya. Tadi sudah saya slide. Oke ya. Baik. Sip. Yang pertama ya, ini hasil dari kontemplasi ya, perenungan 2 bulan ya. Selain saya menulis, saya juga memikirkan sesuatu bagaimana sisa umur hidup saya itu bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Dan saya memberanikan diri meskipun belum kenal, saya meng-calling teman-teman yang saya anggap memiliki prestasi dan bisa memberikan inspirasi bagi anak muda yang lainnya begitu. Tapi alhamdulillah berkat niat baik saya, teman-teman bisa welcome, kemudian bisa menerima apa adanya, meskipun lembaga kami itu juga belum memiliki website, sekali lagi. Tidak ada website, kemudian belum memiliki legalitas dan lain sebagainya. Maka dari itu, yakinkan bahwa panjenengan semuanya itu nanti bisa bergabung, dan saya yakinkan pula bahwa saya akan bisa lebih mengendorse ataupun saling mempromosikan atas prestasi-prestasi yang saudara capai selama ini. Kemudian, saudara-saudara semuanya, ini beberapa aktivitas saya ya. Saya anaknya 2, Naswa sama Hisham. Kemudian saya belajar di UNES, 2015 saya ke India, kemudian 2018 saya belajar ke Leiden, hanya sedikit-sedikit aja, mampir sejenak di Aachen University, dan saya alumni Kader Bangsa Fellowship Program sekaligus Taplai Lemhanas ya, RI 2018, dan insya Allah mempersiapkan buku ke-6 ini, dan saya juga lagi mempersiapkan kolaborasi internasional yang berada di Filipina. Sebetulnya tahun ini, hanya saja tahun ini saya tidak bisa keluar ya karena COVID, insya Allah tahun 2021 gitu. Baik saudara-saudara semuanya, yang pertama bangunan epistemologi dari lembaga ini saya mengambil dari Joseph Tonby, di mana peradaban itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa, dan peradaban ini bisa dicapai atas dasar 4 hal. Yang pertama spiritual, kemudian yang kedua estetika, kemudian etika sama teknologi. Kita memiliki spiritual yang bagus, tapi ketika kita tidak memiliki teknologi, maka kita tidak bisa mempengaruhi ataupun memberikan impact secara luas terhadap kehidupan sosial masyarakat. Nah, maka dari itu lembaga ini, rumah peradaban ini kita bangun atas dana bangunan ini. Meskipun kita tidak bisa semuanya membidik, tetapi insya Allah dari apa yang menjadi kegiatan kita nanti bisa terwakili dari beberapa unsur yang ada di dalamnya. Kemudian ini B.J. Habibie ya, kita berbicara masalah hati ya, kemudian otak dan otot. Bagaimana panjenengan semuanya saya hadirkan di sini untuk bersama-sama untuk mengasah hati kita, pikiran kita, kecerdasan kita yang selama ini dirasa tertutup dengan hal-hal yang sifatnya itu kurang bermanfaat. Yang duta bahasa misalnya selama ini saya menilai mungkin fungsinya itu hanya 1 tahun saja, yang hanya mendampingi giat-giat yang sifatnya itu formal. Tetapi setelah itu nanti bagaimana proses kedepannya, akhirnya melakukan pengembangan diri. Kemudian teman-teman bisa merasakan betapa sulitnya anak-anak muda lapisan bawah yang kepingin berkenalan dengan panjenengan semuanya sebagai orang-orang yang berprestasi. Dan sebagian di antara kita, orang-orang yang berprestasi itu belum memiliki wadah secara penuh, yang pada akhirnya mereka lebih pasif, berdiam diri, dan tidak bisa memberikan manfaat secara luas atas ilmu ataupun prestasi yang didapat. Nah, maka rumah peradaban ini menjadi jalan tengah ataupun jembatan untuk menghubungkan antara teman-teman semua yang memiliki high class dengan anak muda yang bawah. Kita mencoba memadukan tautan ini sehingga akan terjalin sebuah sinergitas yang luar biasa. Ini yang menjadi salah satu di antara banyak tujuan kenapa rumah peradaban ini hadir. Next, saya perlu menyampaikan kenapa logo ini dibuat seperti ini. Ya. Jadi ini tempat bernaung, kita sudah menjadi keluarga saudara-saudara semuanya. Ya. Bernaung, kemudian bergumul dalam rangka untuk belajar, kemudian berkarya, berbagi, dan berkolaborasi positif.
dalam bidang pendidikan, entrepreneurship, sama teknologi pendidikan. Kemudian lengkuan ini yang harus panjenengan ketahui adalah menjadi sebuah gerakan sosial yang selalu dinamis ya dalam merealisasikan gagasan-gagasan besar untuk kebaikan generasi muda. Kemudian ada dua warna di sini, ada yang warnanya hitam ya. Biasanya anak-anak muda ini jiwanya penuh misteri dan kemisterian itu perlu diarahkan sehingga apa yang menjadi tujuan mereka itu agar lebih terarah dan tercapai. Dan selanjutnya ini warna orange yang memberikan kesan kehangatan semangat yang senantiasa optimis, membangun kepercayaan diri dalam melakukan sosialisasi. Next ya. Jadi apa sih rumah peradaban yang saya maksud di sini? Jadi ini adalah ruang belajar saudara-saudara semuanya. Ruang berbagi dalam merawat gagasan-gagasan serta pengetahuan. Bisa jadi Anda memiliki pengetahuan, kemudian pemikiran yang visioner, tidak bisa tertampung di kampus Anda. Atau bisa jadi Anda memiliki visi yang besar, gagasan yang besar, tetapi Anda tidak memiliki lingkungan yang bisa membentuk ataupun merealisasikan gagasan-gagasan besar Anda. Oleh karena itu, rumah peradaban ini hadir, selain itu juga melakukan kolaborasi positif, sekaligus melakukan gerakan-gerakan sosial dalam membangun generasi muda Indonesia. Yang selanjutnya, ya ini capaian terkait dengan quality, kemudian penyebarannya, dan kita juga fokus pada bidang pendidikan, entrepreneur, dan teknologi. Dari kesemuanya ini, saya harapkan teman-teman yang ada di mentor perubahan, ya, mentor peradaban, mohon maaf, ini bisa berbuat sesuatu hal yang terbaik. Ya. Yang belum lulus diharapkan ketika join di sini harus cepat lulus. Yang belum S2 saya harapkan setelah gabung di sini bisa cepat S2. Yang belum selesai S2-nya bisa cepat S2-nya. Bukan berarti malah menghambat saudara-saudara semuanya ketika Anda join di rumah peradaban. Belajar, berkarya, berbagi pengetahuan, dan mentoring sekaligus menguji keberhasilan. Apakah mentoring Anda itu betul-betul berhasil atau tidak? Jangan-jangan Anda bisa mendidik diri Anda sendiri, tetapi Anda tidak bisa memberikan pengajaran ataupun pengetahuan kepada orang lain. Next, selanjutnya, ini saya jelaskan komposisi rumah peradaban. Ada yang namanya pegiat, kemudian ada yang namanya mentor, ada yang namanya keluarga. Jadi pegiat ini seperti saya, Mas Syafi'i, kemudian Pak Nur Widianto, dan seterusnya, ini bertugas untuk menggerakkan mesin organisasi. Gimana caranya agar lembaga ini berjalan dengan baik, yang pada akhirnya mentor itu juga bisa berjalan dengan baik untuk memberikan pengajaran dan pengetahuan kepada pembelajar, yakni peserta. Ya. Dan di sini ada beberapa pegiat yang sudah kita kenalkan, ya, Mas Muhaimin, kemudian Mas Nur Widianto ini dari Cina, Mas Husen Wali Songo, dan banyak sekali teman-teman yang expert di dalamnya, tetapi kita tidak bisa berjalan sendiri sekali lagi. Kita harus menggandeng orang-orang yang lebih hebat daripada kita untuk bareng-bareng maju bersama. Ini Mas Anjas mendapatkan anugerah pemuda hebat Kemenpora, Mas Anas Roli juga award di LPDP di Toronto, ada Mbak Atin, ada Mbak Alivia, Mbak Briliantika, Mbak Dewi, dan seterusnya. Ya. Mas Fikri, Mbak Imah, Mas Isman, Mas Hadafi, Mas Faizal, kemudian Mas Ihsan. Selanjutnya ada Mas Mugni Labib, Mas Yunus Mustafa, ya. Kemudian Mbak Nurul Hasanah, Mbak Fania, kemudian Mas Wildani Hefni, dan Mbak Yupi Amalia. Ya. Ini mentor, 18 orang mentor ini, saya lihat track recordnya betul. Ya. Dan insya Allah mereka-mereka siap menggelorakan rumah peradaban melalui berbagai macam program yang akan terselenggara nanti. Next, ini sudah saya bagi. Ya. Ada 18 mentor di sini, tetapi ada 2 yang tidak saya tugasi untuk mementori. Jadi di bisnis ya, atau entrepreneur, saya percayakan kepada Mas Faisal Hidayat, Mbak Nurul Hasanah, kemudian Mbak Alivia Aishi, Mbak Yupi Amalia, dan Mbak Fania Indi. Ya. Silahkan nanti teman-teman yang sudah ada di bisnis membuat grup sendiri untuk melakukan interaksi secara intens.
Sama halnya dengan digital, ini Mas Anjas, Mas Isman, kemudian Mas Mugnil Labib, kemudian Mas Yunus, Mbak Atin Anggraini. Ini perempuannya satu tok ini, nggak apa-apa lah ya. Ini nanti bisa kolaborasi, membincangkan sesuatu hal yang menarik. Apa tugasnya? Setelah ini nanti akan saya berikan penjelasannya. Kemudian pendidikan ya, Mas Anas Roli, Mbak Briliantika Jesa, kemudian Mbak Dewi Nuryastuti, Mas Wildan Hefni, Mbak Khusnul Khotimah, sama Mas Ihsan Kamal Usaiman. Ada duta luar negeri nih ya. Saya memang memapping bagaimana rumah peradaban ini bisa levelnya itu di tingkatan internasional. Maka saya perlu duta-duta dari rumah peradaban, yakni saya percayakan Mas Ibnu Fikri di Gozali, akses jaringan PPI, kemudian Top Institute ya, nanti digunakan untuk mengendorse rumah peradaban. Kemudian Mas Adib Hadafi yang kebetulan menjadi duta bahasa Jawa Tengah. Gitu. Nah, ini adalah Road to the Great Mentor. Ini jalannya mentor ini. Anda bisa menyaksikan ya. Jadi kita pertama silaturahim, kemudian yang kedua pembekalan mentor. Meskipun teman-teman sudah hebat prestasinya, tetap bagi saya akan memberikan bekal pengetahuan, pengalaman dari orang-orang yang lebih hebat daripada kita. Dan alhamdulillah nanti kita akan mendatangkan beberapa tamu yang sudah saya hubungi dan berkenan. Itu adalah Mas Dimas Okinugroho PhD, dia alumni Inggris dan Australia. Saat ini dia menjadi founder Kader Bangsa Fellowship Program. Beliau pernah menjabat sebagai komisaris Bank Syariah Mandiri. Kemudian selanjutnya nanti setelah jenengan mendapatkan pembekalan mentor, panjenengan bisa membangun visi diri atas apa yang sudah disampaikan oleh para mentor tersebut, ya, terkait dengan tugas-tugas besar yang harus dilakukan oleh panjenengan. Setelah membangun, ya, kemudian panjenengan nanti santai saja kita menunggu pendaftaran dan verifikasi keluarga. Setelah kita melakukan pendaftaran, kemudian baru panjenengan melakukan perencanaan program kira-kira apa yang harus saya lakukan di sini. Ya. Jangan sampai jenengan orang-orang berprestasi hanya sekedar menjadi host misalnya atau sekedar menjadi moderator. Saya tidak menginginkan hal itu. Tapi saya inginkan bahwa mentor peradaban ini harus menjadi pembicara di setiap event. Harus itu. Bagaimana caranya biar kita nanti akan mencari jalan sehingga ilmu panjenengan ataupun pengetahuan panjenengan bisa terdiseminasi secara lebih luas lagi. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan, nanti kita akan launching Rumah Peradaban tanggal 2 Januari 2021. Ini anehnya lembaga kita. Kalau orang lain euforia terkait dengan launching lembaganya, kemudian mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, kita sudah menyusun strategi bagaimana caranya kita hidup untuk 20-50 tahun yang akan datang. Ya, coba bayangkan ketika Anda itu lahir, Anda tidak akan mungkin bisa langsung lari. Anda pasti akan menangis dulu, kemudian Anda berangkang dulu istilahnya, kemudian Anda akan belajar berjalan dulu, baru berjalan. Inilah lembaga peradaban ya, yang memang betul-betul disiapkan, tidak tergesa-gesa. Pelan tetapi target-target yang saya harapkan ini nanti bisa berjalan dengan maksimal. Terus selanjutnya, ini pembekalan mentor. Nanti istilahnya dalam acara tersebut, ini program Damar Peradaban Dunia. Ya. Jadi Damar Peradaban Dunia, saya nggak ngomong Indonesia lagi nih, Mas Maas ngomongnya dunia. Saya ingin mengendorse teman-teman jikalau komitmen di Rumah Peradaban, saya akan mengendorse panjenengan habis-habisan. Ya, lewat jaringan-jaringan saya, lewat jaringan-jaringan Mas Labib, semuanya, saya ingin teman-teman yang ada di sini menjadi influencer ataupun inspirator di seluruh dunia. Apalagi teman-teman sudah mengetahui kapasitas Anda sendiri dengan berbagai macam kemampuan skill. Saya optimis 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang, banyak profesor-profesor yang akan bermunculan dari Rumah Peradaban. Banyak para pakar ahli di bidang entrepreneurship, kemudian teknologi digital akan muncul dari Rumah Peradaban.
Kita harus optimis. Pada zaman sekarang tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin. Semuanya memungkinkan. Termasuk ketika saya bisa menjumpai, bisa meyakinkan diri Anda untuk bergabung di sini, hal ini menjadi sebuah bukti bahwa jarak perkenalan itu bukan menjadi sebuah persoalan untuk kita melakukan kerjasama. Nah, saya nanti akan hadirkan pembicara, kita pertemuan virtual saja, nanti kita tergantung kesepakatannya, apakah satu pertemuan 2 pembicara atau 1 pembicara, alangkah baiknya nanti kita sepakati bersama pada bulan Juli. Kemudian selanjutnya, membangun visi diri. Jadi teman-teman nanti tak suruh membuat ya, tulisan 2 halaman. Jadi masing-masing 18 mentor ini wajib hukumnya untuk membuat tulisan 2 halaman saja. Tentang apa? Tentang komitmen Anda sebagai pemuda inspirasi Indonesia, sekaligus bagaimana kontribusi saudara semuanya dalam membangun generasi muda Indonesia. Ya, tergantung passionnya Anda apa. Ketika Anda menjadi duta bahasa, silakan Anda ngomong bagaimana kontribusi duta bahasa Jawa Tengah dalam pembangunan generasi muda. Ketika saudara itu adalah pendidik, silakan bagaimana kontribusi Anda sebagai pendidik, sebagai dosen. Ketika Anda menjadi pengusaha, bagaimana kontribusi Anda sebagai pengusaha untuk membangun generasi muda. Tulis 2 halaman itu. Kemudian kasihkan foto, kemudian profil secara singkat. Dan ini harus ditulis oleh Anda sendiri ya, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena Rumah Peradaban ngomongnya itu adalah go internasional, tidak lokal lagi. Terus selanjutnya, setelah itu, kita akan melakukan pendaftaran dan verifikasi keluarga. Misalnya ya, saya target 60 orang. Jikalau ada 16 mentor, berarti 1 mentor bisa menangani 4 orang. Nggak usah banyak-banyak, 4 orang saja, dididik sampai berhasil. Ini menjadi sebuah sistem yang saya rawat ketika mahasiswa dulu. Silahkan tanya Mas Arifuddin ini. Mas Arifuddin dulu, mohon maaf ya, saya didik, saya kader menjadi ketua HMJ, kemudian dia berada di Kalimantan, saya telepon Mas Arif, tak suruh ngajar, mendampingi saya, jurusan matematika, ngajar bahasa Jawa. Saya dampingi terus, Mas Arifuddin, kita diskusi, beliau juga ngambil studi S2, saya arahkan, ya. Saya ingin model-model seperti itu harus dilakukan di Rumah Peradaban ini. Ya. Banyak sekali kader-kader yang sudah saya giring begitu. Tapi saya ingin menguji kebenaran apakah hal ini memang betul-betul bisa diterapkan di sebuah lembaga begitu. Ya. Dan nanti misalnya tidak ada 60 berapa? 32 nggak apa-apa. Berarti 1 orang mementori 2 orang cukup sampai berhasil. Saya nggak mau ngejar kuantitas, saya mau ngejar kualitas. Dan kita harus menyeleksi. Kita harus lakukan seleksi. Meskipun yang mendaftar itu adalah 20, kita harus melakukan seleksi. Kemudian selanjutnya, misalnya dia diterima, dia harus membayar infak. Ya. Kita harus memberikan pelajaran kepada generasi muda bahwa ilmu itu tidak gratis. Ya, ilmu itu tidak gratis. Sekolah kursus mendapatkan mentoring dengan orang-orang hebat itu tidak gratis. Karena kalau gratis mereka akan menyepelekan. Berapa puluh kali Mas Maas membuat kegiatan gratis. Tetapi karena gratis itu mereka akhirnya menyepelekan. Ya. Mendaftar, kemudian mereka mendapatkan sertifikat, mereka tidak butuh lagi terhadap pengetahuan. Karena saya tidak bayar, ya udah, saya tidak rugi. Dan saya untung mendapatkan sertifikat itu. Dan 100.000 ini nanti akan kembali kepada peserta. Ya, mereka dapat e-member card, kemudian kita akan sewa Zoom meeting selama 1 tahun, kemudian mereka akan mendapatkan t-shirt, dan mereka berhak mendapatkan fasilitas meet up mentoring di Rumah Peradaban selama 6 bulan, Januari sampai Juni. Terserah menggunakan via Zoom, monggo, terserah menggunakan via WA, teleponan, tidak apa-apa. Pokoknya saya titip anak-anak itu biar mereka berhasil. Biar mereka berhasil. Kenapa kok Pak Mas Maas ini harus mengurusi seperti ini? Begitu. Ya. Saya mengalami keterbatasan banyak. Ya. Saya itu orangnya nggak pintar. Saya itu orangnya nggak cerdas.
Tapi saya ingin generasi saya, ya, anak saya itu pinter seperti kalian semua. Saya berusaha untuk membantu saudara, mendekati orang-orang pinter seperti saudara. Harapannya apa? Yang tidak lain adalah kita itu biar ikut pinter. Dan keturunan-keturunan saya itu bisa seperti panjenengan semuanya. Ini harapan pribadi saya sebetulnya. Terus selanjutnya, ya, nanti setelah kita melakukan verifikasi, ya, kita akan membagi kelas sesuai dengan passionnya pendaftar. Ada pendidikan, kemudian ada entrepreneurship, kemudian teknologi digital. Dan ini sesuai dengan passion keluarga. Mereka butuhnya apa? Jadi santai. Habis itu panjenengan merancang materi untuk keluarga, kemudian dipresentasikan kepada rekan mentor. Ini loh, ya kan, hasil saya, kemudian rumusan saya. Kira-kira ada masukan atau tidak, dan seterusnya. Saling berbagi, kemudian bertukar ide, dan mengembangkan desain program. Setelah itu nanti, launching peradaban, ini bisa di hari dekat. Kita akan membuat profil peradaban. Ya, ketika launching itu nanti, kita sudah memiliki profil peradaban, rumah peradaban, ada komposisi pegiat. Pegiatnya sudah jelas. Kemudian mentornya sudah jelas. Nanti saya masukkan itu dengan berbagai macam prestasi lewat website. Ya, lewat website. Kemudian selanjutnya nanti keluarga pun juga jelas. Jadi nanti peserta ataupun keluarga, entah itu 10, entah itu 20 anak, mereka tercatat secara detail, nama, alamat, kemudian expertnya di mana, kemudian progresnya bagaimana. Ini akan saya simpan rekaman prestasi mereka. Jangan sampai kita tidak serius mementori mereka. Satu saja, 2 orang saja kita hantarkan menjadi orang yang berhasil. Website, ya, insya Allah nanti kita launching website di pada saat yang tepat. Kemudian dari keseluruhan tulisan nanti, ya, panjenengan sudah membuat versi bahasa Indonesia, panjenengan membuat versi bahasa Inggris, kemudian di situ ada fotonya, kemudian di situ ada profil jenengan dalam bahasa Inggris Indonesia, kemudian kita buat e-book, ya, kita membuat buku ini menjadi sebuah kartu nama rumah peradaban. Menjadi kartu nama bagi mentor rumah peradaban. Yang terkenal siapa? Yang terkenal Anda. Yang terkenal itu Anda, bukan Pak Mas. Jadi buku itu nanti isinya adalah success story. Bagaimana kontribusi panjenengan nanti untuk membangun generasi muda Indonesia lewat catatan-catatan kecil. Insya Allah nanti akan kita sebarkan ke seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia saja. Habis itu nanti panjenengan membuat video ucapan selamat, pegiat, mentor, keluarga, mitra sponsor, insya Allah jikalau ada, dan pakai kaos rumah peradaban. Jadi nanti tunggu aja, saudara-saudara mentor nanti akan saya kirimi kaos rumah peradaban, gitu. Dan kita akan mengundang media massa. Gitu. Sekian, saudara-saudara semuanya. Terima kasih. Mohon maaf jikalau terlalu lama dan hal ini belum bisa memberikan gambaran secara utuh. Dan yang paling penting adalah saudara-saudara semuanya harus yakin bahwa Anda di sini sudah menjadi keluarga. Kita harus besar bersama, ya. Kita harus bersama, saling membantu, saling berkolaborasi. Yang kedua, ini pure murni atas dasar pemikiran saya selama 12 tahun. Sebetulnya 12 tahun yang lalu saya memiliki pemikiran dan ide seperti ini, dan alhamdulillah saya memberanikan diri untuk membuat rumah peradaban sekarang. Dan tidak ada orang, politikus, pengusaha, cukong, ya, yang mencoba memainkan diri saya. Ini penting, ya. Ini perlu saya sampaikan. Jadi sekali lagi, hak billahi, ya, wallahi tallahi, ini tidak ada orang satupun di belakang saya yang memainkan, yang mengatur agar saya membuat rumah peradaban. Tidak ada. Saya masih menjaga idealisme, ya, sebagai orang Islam ataupun sebagai dosen, begitu. Maka dari itu, mohon ide gagasan ini bisa kita semai bareng-bareng. Bisa jadi ini sesuatu hal yang langka, ya, sesuatu hal yang aneh, benar atau tidak. Gitu.
Tapi dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan komitmen bersama, dengan gerakan yang kita bangun, insya Allah Rumah Peradaban ini menjadi sebuah rujukan dan destinasi pelatihan ya virtual yang akan dirujuk oleh masyarakat sedunia. Kita bukan ngomong masalah Indonesia. Oke. Coba bayangkan misalnya dalam waktu setengah tahun begitu, kita tahu keberhasilan 20 anak saja. 1 tahun kita 40. 40, kemudian 10 tahun lagi Rumah Peradaban akan memiliki 400 orang-orang yang brilian, siap menghantarkan negara ini lebih baik. Ya. Saya ingin hal-hal seperti itu. Tidak mau saya euforia, ya, terlihat mewah, tetapi nol begitu. Ini yang menjadi kesalahan fatal kita. Nah, maka dari itu, saudara-saudara semuanya, Mas Maas mohon dengan rasa hormat kita saling mensupport, ya. Kita harus bangun komitmen bersama untuk bisa mendidik satu saja. Mas Faisal itu. Dia bisa mendidik 15. Coba bayangkan kalau 15 kali 10 tahun itu 150. Ini saya minta tidak 15. Tetapi 1 tahun cukup jenengan mentori 2 anak saja. Dibuat anak itu baik. Dibuat anak itu brilian. Buat anak itu semangat. Yang pakar literasi, dunia tulis menulis, Mas Wildan, Mas Roli, silahkan dikuatkan itu anak itu. Yang entrepreneur silahkan dididik bagaimana mencari peluang, menganalisis, kemudian memasarkan, mengevaluasi hasilnya, dan seterusnya. Ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Yang paling akhir perlu saya sampaikan. Kita semuanya nanti akan tua, Mas. Suatu saat nanti kita tidak punya siapa-siapa. Yang bisa menghargai diri kita, yang bisa menghormati diri kita adalah orang-orang yang sudah kita bina. Coba Anda bayangkan betapa banyak profesor-profesor saat ini. Ketika masa tuanya tidak ada yang menyapa. Betapa banyak pejabat-pejabat saat ini ketika sudah tua, sudah sakit, tidak ada yang menyapa. Karena apa? Karena di masa mudanya mereka tidak pernah mendidik anak-anak muda. Mereka tidak pernah berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan untuk saling membesarkan. Dan kita harus ingat bahwa kita itu besar dipengaruhi oleh anak-anak kita itu menjadi berhasil, jadi besar pula. Ini ukuran keberhasilan yang harus kita pahami secara bersama-sama. Ya, maka dari itu, sekali lagi terima kasih. Dengan hormat saya, para mentor, ya, para pegiat, untuk bareng-bareng bersama melakukan hal-hal yang baik, insya Allah ini akan memberkahi kita semuanya, akan dibukakan pintu kebaikan dan pintu kemudahan selama kita melakukan hal-hal yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Maas yang sudah menyampaikan gambaran, gagasan, ide tentang Rumah Peradaban ya. Mudah-mudahan kawan-kawan mentor dan para pegiat bisa mendapatkan poin dari apa itu sih sebenarnya Rumah Peradaban itu. Iya. Baik, teman-teman yang saya hormati, sekarang waktunya kita, ini udah malam sih, nggak apa-apa ya. Ini kan mudah-mudah semua sampai malam nggak masalah ya. Kalau nanti ada yang monggo bisa izin nanti. Apalagi kalau ada urusan silakan. Tapi mudah-mudahan ini masih ada waktu kita gunakan untuk diskusi ya, sharing pemikiran, sharing ide dari kawan-kawan semuanya ya. Yang ingin disampaikan kepada Pak Maas khususnya apa itu tentang Rumah Peradaban. Oke Mas, dicukupkan. Terima kasih ya teman-teman. Alhamdulillah kita bisa ngobrol bareng ini, niatan saya. Insya Allah teman-teman semakin komitmen lah dengan niatan kita. Masalah nama ini yang paling menjadi perbincangan menarik pada malam hari ini. Insya Allah akan kita revisi secepat mungkin begitu. Kemudian yang kedua, salam hormat. Saya untuk para pegiat, para mentor, tolong bisa direalisasikan gagasan-gagasan besar ini, karena di generasi kita butuh
pemikiran, kemudian kepedulian kita yang tidak lain tujuannya adalah untuk kebermanfaatan masyarakat, khususnya bagi generasi muda. Sekian, terima kasih. Yang di rumah, salam buat keluarga, doa saya sekeluarga, semoga panjenengan semuanya dalam keadaan sehat dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, sesi tanya jawab, diskusi sudah kita cukupkan ya. Sebenarnya mungkin saya yakin teman-teman masih punya ide yang ingin disampaikan, tapi karena waktu sudah malam kita cukupkan. Nanti kalau ada waktu lain kita bisa sambung lagi di WA. WA-nya bisa dihidupkan diskusi. Di WA nanti bisa diskusi di sana. Silakan. Baik teman-teman, biar barokah, biar berkah, biar manfaat, saya yakin kita tutup acara ini dengan doa ya. Saya minta satu dari pegiat atau mentor yang untuk mendoakan, mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini menjadi baik, menjadi berkah untuk semuanya. Monggo, siapa yang ingin mendoa? Saya pilih ya. Monggo. Saya pilih Mas Anas Roli. Mas Anas ya. Enggak apa-apa. Saya nggak pakai peci Pak, Gus Ehsan aja lebih cocok. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang pecisan itu yang bawah pakai celana pendek masalahnya. Oke, silakan Mas Anas Roli. Doa nih Pak, ya Allah. Iya. Oke. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minin. Ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mas Anas Roli. Teman-teman, kita sudah mengakhiri acara silaturahim pegiat mentor dengan Bapak Masofirin selaku founder Bapak Rumah Peradaban ya. Alhamdulillah acara pada malam ini berjalan dengan baik, dengan lancar, dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya tutup dengan satu kata dari satu kalimat ya, dari Konfusius, pendidikan ya, Cina. Ya. Beliau pernah mengatakan Sanren Sing Pio Woseyen ya. Berjalan 3 orang kita bisa menemukan guru di antara mereka. Monggo diartikan sendiri ya. Saya yakin teman-teman bisa memahami maksudnya itu. Terima kasih. Apabila ada kekurangan dari saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada saya mikir 3 orang itu, mending saya tanyakan maksudnya apa itu? Saling berbagi, saling berbagi tukar pikiran. Ini Rumah Peradaban itu kita berjalan bareng-bareng, kita bisa menemukan guru. Jadi saya adalah santrinya panjenengan adalah guru saya kan gitu. Kita belajar bersama-sama. Ya. Tiga itu kan pegiat, mentor, sama pembelajar kan gitu. Pegiat, mentor, dan pembelajar. Betul. Oke, monggo silakan kalau yang mau tidur, monggo. Tapi kalau mau ngobrol ringan-ringan ya tambah 15 menit lah, tidak apa-apa ya. Tadi kan tegang ini. Sampai. Iya, saya pamit dulu ya, teman-teman. Ya, oke. Makasih Mas Wildan ya. Sip. Oke, makasih. Saya izin pamit dulu Mas. Gimana? Saya izin dulu. Oh iya, nggak apa-apa Mas Gus. Oke, siap. Makasih. Jazakallah. Oke, terima kasih.